warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya tugas ini dapat terkumpulkan secara benar dan selesai dengan tepat waktu. Pada tema kali ini, saya akan membawakan tema yakni kerukunan antar umat beragama. Video ini saya buat untuk memenuhi presentasi ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Asep Aab Sihabuddin, SFil MPD, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dengan saya, Muhammad Lefardin Afutbol, dari tingkat 1A Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kencana. Langsung saja, kerukunan umat beragama. Terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yakni yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, juga yang terakhir Konghucu. Keenam agama tersebut telah resmi diakui oleh negara Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, dan agama di setiap daerah dan provinsinya masing-masing. Tentunya, dengan banyaknya suku, bangsa, dan agama di setiap daerah masing-masing, menjadi keunikan khas dari Indonesia itu sendiri. Kemudian, maka diperlukan kedewasaan dan kearifan dari setiap agamanya untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Rukun menurut KBBI artinya baik dan damai, atau tidak bertengkar, tentang pertalian dan persahabatan dan sebagainya. Kemudian, kerukunan secara bahasa Arab diterjemahkan dengan arti tiang penopang atau tiang sandaran atau penyangga utama. Maka kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Tujuan dari kerukunan umat beragama sendiri yakni untuk memotivasi dan mendominasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa. Kemudian, terdapat landasan kerukunan umat beragama. Yang pertama yakni ada landasan teologis atau landasan religius yang diambil dari Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 serta Quran Ar-Rum ayat 22. Kemudian landasan yuridis atau landasan hukum kerukunan umat beragama di Indonesia dilandasi oleh adanya Pancasila, Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 1 hingga 2, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian TAP MPR tahun 1969. Untuk landasan teologis atau secara religius dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yakni ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailu lita'arufa akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Ya, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwasanya setiap manusia diciptakan berbeda-beda. Bahkan berbangsa-bangsa pun bersuku-suku agar kita saling mengenal. Kemudian, landasan yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan pada pasal 29 ayat 1, yakni setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pada ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak boleh ada pemaksaan dalam unsur keagamaan, baik dari satu agama ke agama lain maupun dari satu orang ke orang yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima.
Kemudian terdapat 3 unsur penting dalam kerukunan umat beragama, yakni yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan, keyakinan dengan orang maupun kelompok lain. Pada unsur ini, kita harus bisa meyakinkan seseorang atau meyakinkan semua orang bahwasanya perbedaan bukanlah sesuatu hal yang perlu diperdebatkan, akan tetapi perbedaan merupakan suatu keunikan. Kemudian yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Sebagai umat muslim yang baik, tentu kita telah diajarkan agar tidak mengganggu orang-orang non-muslim yang mereka pun tidak pernah mengganggu, yang mana mereka pun tidak pernah mengganggu kita dalam peribadatan. Maka dalam unsur kerukunan umat beragama ini, kita harus bisa untuk membiarkan orang lain meyakini dan mengamalkan ajaran yang diyakininya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya, menikmati suasana kehusyuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Pada unsur ini, jelas bahwasanya kita tidak boleh mengganggu kerukunan umat beragama, baik itu agama manapun, kita tidak boleh mengganggu jalannya peribadatan mereka. Kemudian, terdapat trilogi kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Misal, ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, atau badan kerjasama antar gereja, dan sebagainya. Sesama antar umat beragama pun harus saling rukun. Contohnya, Islam dengan agama Islam harus saling rukun. Agama Kristen dengan agama Katolik haruslah saling rukun. Kemudian, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama. Misalnya, forum lintas agama. Yang mana forum lintas agama ini terdapat umat yang berbeda agama, seperti halnya agama Islam dengan agama Kristen, agama Katolik dengan agama Buddha, dan sebagainya. Kemudian, kerukunan antar pemuka umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Pemuka agama pun harus saling toleransi satu sama lain, antara pastor dengan para ustadz maupun pastor dengan para biksu. Kemudian, tujuan trilogi kerukunan umat beragama yaitu trilogi kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengekangan atau pengurangan hak-hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Kemudian terdapat hambatan dalam kerukunan umat beragama. Ekspresi keagamaan yang keliru, misal fanatisme, memonopoli dan memutlakkan kebenaran sendiri, diikuti semangat misionarisme yang militan, merendahkan pihak lain bahkan memandangnya sebagai musuh. Jadi, hambatan dalam kerukunan umat beragama yakni adanya ekspresi fanatik atau terlalu membanggakan satu hal terhadap hal lainnya sehingga memandang rendah orang lain. Tidak boleh adanya kefanatikan di dalam beragama karena dapat menimbulkan suatu kesalahpahaman. Kemudian, terdapat upaya-upaya agar terjadinya kerukunan umat beragama. Yang pertama, memperkuat landasan atau dasar-dasar aturan etika bersama tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Kemudian, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Contohnya, ketika umat muslim sedang melaksanakan hari raya Idul Adha, maka jika ada umat lain yang ingin menjaga agar kekhusyuan umat Islam tersebut, maka ketika ada orang lain yang non-muslim ingin menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dengan cara mereka menjaga orang atau menjaga para umat muslim yang sedang melaksanakan hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Begitupun sebaliknya, ketika umat Kristen sedang melaksanakan hari raya Natal,
apabila ada umat muslim yang ingin menjaga kekondusifan agar mereka tetap agar ibadah mereka tetap berjalan dengan lancar, maka upaya tersebut dapat menjadikan umat beragama rukun. Kemudian, menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, kerukunan umat beragama sangatlah penting untuk kita jaga sebagai umat muslim yang baik. Karena setiap agama tentunya mengajarkan cinta kasih terhadap para penganutnya. Kerukunan umat beragama diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 ayat 1 hingga 2. Secara religi atau keagamaan dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13 dan pada surat Ar-Rum ayat 22. Kemudian terdapat trilogi kerukunan umat beragama yang harus selalu kita pahami dan implementasikan dalam kehidupan beragama. Kemudian salah satu faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama adalah adanya fanatisme atau fanatik terhadap suatu agama yang dapat dicegah dengan memperkuat landasan atau dasar-dasar atau aturan atau etika bersama tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.